Hai, selamat datang di teman cerita. Yang berhubung gue nih sama juga sebenarnya kayak kalian ya, para netizen yang selalu nih memantau kejadian-kejadian yang lagi viral-viral kayak di update kemarin. Salah satunya kan ada tuh tentang kasus pesulap merah yang suka bongkar-bongkarin rahasia-rahasia perdukunan. Nah, ternyata dari email-email kalian nih pas gue baca, ada beneran loh banyak yang jadi korban sama oknum-oknum para dukun ini. Walaupun beberapa dari cerita kalian juga, itu ada yang bilang jadi sembuh atau masalah goibnya terpecahkan setelah dari dukun. Tapi di cerita kali ini tuh datang dari para korban-korban dukun jahat, gengs. Dan di sini gue ambil ada dua cerita nih. Soalnya gue cukup kaget juga. Dimana cerita-cerita macam kayak gini, itu kok banyak ternyata. Tapi hari ini kita bawainnya dua dulu ya. Yang beber cukup bikin nganga. Masalah dukun tipu-tipu tadi tuh yang ngakunya jawara, tapi malah bikin kecewa. Lagian zaman modern begini ya, masih aja lu ke dukun. Nah makanya, biar kalian nggak ketipu, kalian buka aja Bukalapak. Karena selain mudah, murah, aman, dan terpercaya, Bukalapak ini udah jadi aplikasi andalan gua karena banyak promonya buat belanja kebutuhan. Kayak hari ini di tanggal 20 Agustus, lagi ada promo Jawara, Jago Goes, dan olahraga. Nah, buat kalian yang pada mulai ngantor lagi, udah pada WFO nih, dan pengen hidup sehat, jangan ke dukun lu minta biar obat kuat gitu. Biar strong, ya ilah benerin dulu lifestyle lu. Dengan cara salah satunya ya olahraga naik sepeda. Kebetulan nih, buat para pecinta sepeda, Bukalapak tempatnya deh. Karena selain banyak brand-brand sepeda, yang lengkap banget di promonya juga. Tuh, di sini lihat. Mau sepeda lipat ada, mountain bike ada, road bike sampai sepeda listrik, semuanya ada, gengs. Dan di sini juga ada nih pelengkapan goesnya. Tenang aja, kece-kece semua. Nyari apa misalkan helm, sarung tangan, baju sepeda, sampai vitamin nih biar fit, kuat gitu semangat goesnya. Ada, gengs, di Bukalapak. Atau misalkan kalian lagi pingin punya hasrat modif sepeda atau mungkin ada spare part yang harus diganti nih di sepeda kalian. Di Bukalapak aksesoris sepedanya nih, itu juga lengkap banget, gengs. Dan gokilnya lagi, di promo Jawara, itu ada promo serba 17.000 harganya coba. Ya, soalnya sekarang kan masih euforia 17-an nih, 17 Agustus. Jadi harganya harus bikin dompet merdeka juga. 17.000 semua. Udah deh, ini bukan tipu-tipu namanya. Bikin cuan nih. Hidup bisa lebih sehat dengan bersepeda. Dengan harga yang bikin gak sesek juga. Murah-murah banget habis promonya. Langsung aja makanya, buka aja Bukalapak. Geng, sebelumnya gue mau disclaimer dulu nih, kalau nanti ada penyebutan ustadz, atau kalimat kayak Habib, dan sebagainya itu tidak dimaksudkan sama sekali ya, untuk merendahkan profesi atau title. Karena jatuhnya di cerita ini semuanya tuh oknum gadungan, yang mengaku-ngaku menjadi ustadz ataupun Habib. Intinya sebenarnya pokoknya ini mereka dukun jahat, tapi berkedok dengan nama-nama kayak tadi, biar image-nya terkesannya baik. Nah, cerita yang pertama ini datang dari teman kita bernama Mita, yang mana namanya ini disamarkan tapi ya, sesuai memang requestnya. Soalnya si Mita ini punya YouTube channel juga, yang konsepnya kayak penelusuran ke tempat-tempat angker gitu lah, gengs. Nah, timnya Mita ini tuh terdiri dari 7 orang. 2 orang cewek termasuk Mita, dan sisanya 5 orang cowok semua. Kebetulan 2 di antara 5 orang ini, itu kerjanya kalau malam tuh jadi security di salah satu wahana terbengkalai yang udah terkenal di daerah Bandung sana. Kita sebutnya di sini 2 orang itu Aji sama Abdul aja ya. Yang sehari-hari kalau malam jadi satpam tapi punya kerjaan sampingan, ikut-ikut syuting timnya Mita. Nah, mereka punya rencana nih untuk melakukan kayak semacam penelusuran dan syuting di wahana terbengkalai tempat kerjanya si Aji dan Abdul tadi. Kan mereka security-nya nih, seenggaknya bisa lah ngasih akses dengan mudah buat mereka masuk dan melakukan syuting juga di situ. Nah, waktu itu timnya Mita mau mengundang semacam ustadz buat kayak ngeliat lah nih medannya, tempatnya bagaimana, beneran ada hantunya apa enggak? Sekalian juga ya buat bintang tamu. Karena si ustadznya di sini nih, itu bisa dibilang cukup terkenal. Sampai gua nih kaget pas denger namanya. Karena udah beberapa kali memang ikut syuting dan tampil di acara mistis yang disiarinya di salah satu stasiun TV, gengs. Tapi lagi-lagi kita nggak bisa mention nama ya di sini ya. Walaupun pengen juga nih bibir kita berucap begitu. Nah, singkat cerita aja, Aji sama Abdul ini dibilang nih ke Pak Ustadz kalau mereka punya YouTube channel, terus mau nggak Pak collab sama kita gitu kan, mewakili Mita. Sama Ustadznya dibolehin. Dan katanya untuk briefing nih ngomongin nanti collabnya mau seperti apa, mereka disuruh datang ke rumahnya Pak Ustadz ini. Datanglah Mita sama timnya ke rumahnya Pak Ustadz di daerah Cikole, Lembang. Tapi mereka datangnya waktu itu cuma berenam pokoknya. 1 orang timnya mereka nggak bisa ikut. Jadi total 2 cewek dan 4 cowok ya. Di situ Mita pas datang kebetulan lagi full make up. Karena memang sebelum ke rumah Pak Ustadz, mereka itu sempat melakukan syuting dulu. Sampailah pokoknya mereka di rumahnya Pak Ustadz itu udah jam 9 malam. Sesampainya di sana mereka ini disambut baik. Tapi kebetulan memang pada saat itu Pak Ustadz ini lagi ada kedatangan tamu. Yang akhirnya timnya Mita ini baru bisa ngobrol-ngobrol itu sekitar jam 10 malam. Ya udah tuh mereka ngobrol dari A sampai Z di ruang prakteknya Pak Ustadz. Ngobrolin dari awal rencananya mereka nih collabnya mau ngapain sampai berujung curhat. Kalau si Mita ini bilang katanya saya kayak gampang ketempelan, Pak. Nah, karena kan memang Pak Ustadz ini buka semacam praktek spiritual ya. Makanya kan tadi ada tamunya dulu tuh sampai mereka harus bisa ketemunya baru jam 10. Mita ini disuruh
ngedeket gitu ya, dan diminta fokus untuk menatap matanya Pak Ustadz. Setelah udah tatap-tatapan nih, si Pak Ustadznya kayak ngeliat dan kayak nerawang, terus bilang, ayo sini ikut ke ruang sebelah dulu. Kalau dibilangin di sini, nanti takutnya kamu malu, karena ini banyak orang sama teman-teman kamu nih bisa denger juga. Dibilang begitu ya, Mita ngikut. Dia nggak mikir macam-macam nih. Toh teman-temannya kan juga masih ada di situ ya. Cuman pindah ke ruang sebelah, yang ternyata itu kayak semacam ruang duduk-duduk gitu kayak buat pasien-pasien yang nunggu. Kondisinya udah agak gelap nih dan lampunya remang-remang. Anehnya, setelah duduk beberapa menit di ruangan tersebut, Mita jadi kayak ngerasa pusing, terus lemes. Duh, gerah banget ya kayak rasanya ya. Sampai di situ si Mita nih mikirnya, oh mungkin ini kayak efek transfer energi negatif dari tatapan-tatapan matanya Ustadz tadi. Atau dia ini lagi dikuras nih energi-energi yang jelek-jelek dari dirinya. Pokoknya mikirnya udah goib-goib tapi yang positive thinking. Nah, di situ Pak Ustadz menjelaskan bahwa sebenarnya Mita ini dilihat kayaknya kamu sering dimanfaatin ya sama cowok-cowok ya. Baik dari sisi finansial, nafsu, dan sebagainya. Ngaku kamu. Di situ Mita kayak, iya bener. Karena dia memang ngerasa sering dimanfaatin sama cowok. Dan pokoknya mengakui hal-hal yang tadi diucapkan sama Pak Ustadz. Semacam, wah hebat juga nih Pak Ustadz tahu ya. Nah, terus si Pak Ustadznya ini ngelanjutin omongannya. Kalau katanya si Mita ini punya sosok penjaga. Hah? Ya bener Pak. Mita kan kaget ya, baru denger dia. Pak Ustadznya meyakinkan. Iya bener, kalau kamu nggak percaya, saya masukin ya sosok penjaga itu ke diri kamu. Nawarin nih Pak Ustadznya begitu tuh. Jadi maksudnya si Mita ini bakal jadi medium antara Pak Ustadz dengan si kodamnya Mita. Biar Pak Ustadz nih bisa berkomunikasi langsung dengan si kodamnya Mita itu lewat tubuhnya Mita. Yang intinya si Mita ini mau dikerasukin lah. Mita yang penasaran kayak, iya aja udah. Di situ Mita diminta untuk terus ngeliatin matanya Pak Ustadz nih. Fokus ya. Pokoknya kalau kamu ngerasa ada dorongan sesuatu yang gerakan tubuh kamu, ikutin aja, jangan dilawan. Semacam kayak bahasa, lemesin aja shy, jangan dilawan. Nah, di sini Mita mengaku posisinya mulai antara sadar dan nggak sadar. Dia ngerasa memang ada kayak sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan tiba-tiba si Pak Ustadz di depannya bilang gini nih, oh kamu tuh Nyimas Ayu, masih ingat sama aku ndak? Nah, Mita saat itu kondisinya nih, setengah sadar tapi kayak nggak bisa ngontrol dirinya. Jadi kayak cuma bisa ngeliat Pak Ustadz di depannya dia. Tapi rasanya dia kayak cuma nontonin doang, nggak jadi penonton. Karena yang menggerakkan badannya nih bukan dia gitu rasanya. Pak Ustadz ini lanjut bilang kayak gini, maaf ya aku dulu sempat ninggalin kamu. Kamu masih sayang dan cinta sama aku kan? Anehnya gengs, di situ air matanya si Mita kayak keluar tanpa bisa dikontrol gitu, ngalir aja. Soalnya lagi-lagi si Mita ini nggak bisa mengendalikan dirinya. Dia ngerasa yang nangis bukan dia, ngapain gue nangis kan begitu. Kenapa air matanya terus keluar? Lagi-lagi di situ Mita cuman kayak bisa jadi penonton doang. Terus ngelihat si Pak Ustadz nih kayak celingak-celinguk gitu ngelihat kanan kiri, tau-tau dia nyium tangannya si Mita. Setelah nyium tangannya Mita, barulah Mita bisa merasakan tubuhnya lagi nih. Karena sosok yang tadi tuh di dalam udah berasa keluar. Nah, si Pak Ustadz bilang, kalau penjaga atau kodamnya Mita, itu tuh namanya Nyimas Ayu Eni. Dimana ceritanya, sosok Nyimas Ayu Eni ini ketika hidup tuh dulunya pernah punya hubungan sama kodamnya Pak Ustadz namanya Raden Rangga. Dan memang Raden Rangga ini itu selama 15 tahun terakhir selalu nyariin sosok Nyimas Ayu Eni yang ternyata ya itu adalah kodamnya berada di tubuhnya Mita. Udah kayak film-film drama Korea ya, cinta yang telah lama hilang ketemu kembali. Nah, Mita yang mendengar cerita Pak Ustadz itu sempat ya percaya nggak percaya kayak masa iya, kayak kebetulan sinetron-sinetron banget kan. Abis itu Mita ini disuruh sama Pak Ustadz untuk ikut ke rumah kediamannya Pak Ustadz yang ada di dekat tempat prakteknya itulah. Lagi-lagi Mita nurut-nurut aja. Mita ini sempat bilang sama teman-temannya, kalau bentar ya gue mau ikut nih ke Pak Ustadz ke rumahnya. Padahal posisinya waktu itu udah jam 12 malam. Ya di situ juga temannya nggak ada yang mikir yang aneh-aneh. Dikira kan mau bahas apaan kali ya, soalnya kan Mita ketuanya nih. Ya udah ditungguin aja. Di tengah perjalanan, Pak Ustadz ini sempat berhenti dan bilang, ada satu hal yang harus kamu janji. Kamu tidak boleh bilang hal ini ke siapa-siapa ya. Bahkan kalau ada satu orang pun yang tahu hal ini, sumpah demi Allah, demi langit dan bumi, muka kamu akan busuk seumur hidup. Lah dengar kata-kata ada busuk-busuknya begitu, Mita mulai ketakutan lah ya. Dan seakan-akan kayak terpaksa mengiyakan omongannya Pak Ustadz tadi. Iya Pak, baik gitu. Tapi bukannya katanya tadi kan mau ke rumahnya Pak Ustadz ya. Mita ini malah dibawa kayak ke belakang kebun kecil gitu, gengs. Di situ Mita ya heran ya, kayak ini mau ngapain sebenarnya di tempat kayak begini. Nah, Pak Ustadz menjelaskan kalau takdirnya Mita yang tadi katanya sering dimanfaatin sama cowok, itu akan terus terjadi sampai akhir hayatnya si Mita. Karena itu memang kayak garis takdir hidupnya dia. Tapi jangan sedih, takdir itu bisa kamu ubah kok. Tapi dengan satu syarat, Mita ini harus minjemin raganya dia ke sosok Nyimas Ayu Eni. Dan si ustadznya ini sendiri akan meminjamkan raganya ke sosok Raden Rangga. Lalu biarkanlah mereka berdua nih melakukan apa saja sesuai kesenangan mereka seperti air mengalir, katanya begitu. Soalnya Nyimas Ayu Eni ini punya semacam mustika berlian yang bisa membuat garis takdirnya Mita itu menjadi baguslah, jadi hebat hidupnya, disegani orang-orang dan lain-lain, katanya begitu. Nah, tapi cara untuk mendapatkan mustika tersebut katanya harus dilakukan dengan berhubungan badan.
deg-degan. Jadi biar musikanya nih keluar tuh dari Nyimas Ayu Eni tadi, si Nyimas Ayu Eni ini harus dipuaskan dulu. Jadi bukan kayak celap-celup trot gitu, tapi celap-celup wow berlian. Absurd banget ya ceritanya. Mungkin kadang ngeliat ekspresinya si Mita juga kayak heran, kebingungan dengan hal-hal yang diomongin kayak nggak masuk akal. Si Ustadz ini mulai lagi deh tuh manggil kayak sosok Nyimas Ayu Eni tadi ke dalam tubuhnya Mita. Kok kayak yang ketawa? Orang. Tadi sampai mana tuh? Pokoknya cara manggilnya dengan cara ya tatap mata ujung. Dan anehnya nih masalahnya, walaupun ini udah ketahuan ya, maksudnya kayak dari cerita-cerita begini, itu ustadznya di sini ya kayak dukun gadungan lah jatuhnya. Yang berkedok ustadz, mana ada ustadz nyuruh-nyuruh begitu. Tubuhnya Mitanya, tapi lagi-lagi nggak bisa kekontrol. Karena dia merasa dimasukin sesuatu. Yang abis itu adegannya banyak harus disensor nih. Mohon maaf, kita kagak bisa cerita. Agak-agak terlalu sensitif lah. Yang jelas pokoknya si ustadznya ini mulai menciumi si Mita. Dan dari versi Mitanya katanya dia merasakan kayak semacam kesetrum, geng. Bukan kayak ada sensasi kesetrum, kejut-kejut begitu, nggak begitu ya. Literally bener-bener kesetrum, drop gitu. Zzz, gitu kayak kesetrum Pikachu. Tapi Pak Ustadznya di sini kagak segemes Pikachu ya, beda cerita. Sampai-sampai nih, dari telinga kanan kirinya Mita, itu keluar semacam kayak batu kecil warna hitam berkilau. 2 biji gitu keluar, plup. Bukan conge yang keluar ya, beda. Nah, di situ si Mita disuruh nelen salah satu biji kayak berlian hitam itu, gengs. Tapi karena posisinya Mita nggak bisa ngontrol diri, nggak bisa gerak, ya diem doang. Yang gerak itu ya si Kodam yang gerakin. Jadi batu itu tuh dijejelin kayak ke mulutnya Mita sama si ustadznya. Terus si Mita ini kayak disuruh telan, didorong pakai air liurnya si dukun gadungan itu. Kita nyebutnya dukun aja di jangan ustadz di sini ya. Habis sudah ketelan, baru deh Mita bisa merasakan tubuhnya lagi. Ya lagi-lagi memang sepertinya. Kok gue nggak tenang ya tadi. Sosok Nyimas Ayu Eni itu udah keluar. Nah, si dukunnya tadi kemudian mengambil batu hitam yang satu lagi. Tadi kan ada 2 tuh yang keluar. Dan menyuruh si Mita melakukan sama persis kayak apa yang tadi dia lakukan. Maksudnya si Mita ini disuruh jejelin batunya itu ke mulut dukunnya. Terus si dukunnya itu minta didorong pakai air liurnya si Mita. Mohon maaf nih ya. Ingat bye-bye hari gini masih ada COVID. Main liur-liuran gitu apa kagak takut bau jigong. Heran banget gua sama orang-orang. Ya tentunya Mita langsung nolak lah. Karena dia sadar nih, wah nggak bener nih ritualnya. Tapi si dukun ini terus meyakinkan Mita. Sambil bilang, pegang ya ini batu ya. Kalau batunya tidak menyala, tidak berapi, saya nggak akan minum batu ini. Saya nggak bohong. Demi Allah, demi bumi dan langit. Bakal ada malapetaka yang datang ke kita berdua kalau saya bohong. Sok meyakinkan gitu kan ya bahasanya. Si Mita sempat ya tuh pegang batunya dan beneran keluar api gengs panas. Ya nggak ngerti gimana ceritanya juga bisa begitu ya. Mungkin dari sini pesulap merah mau bantu bongkar, boleh loh. Bantu-bantu si Mita, penasaran soalnya. Ya cuman tetap aja Mita enggan melakukan permintaan dukun itu. Si dukun ini malah ngancem. Bilang nih kalau Mita nggak ngasih air liurnya, maka nanti lusa akan ada 5 orang yang jahatin Mita. Dimana Mita juga abis itu kena sial seumur hidup. Ya tapi dibilang begitu Mita malah kesel ya. Loh kok jadi ngancem-ngancem sih? Kayak cewek-cewek berantem gitu kan. Sukanya ngancem-ngancem aja. Akhirnya Mita tetap nolak. Karena itu si dukun ini berusaha kayak mau masukin lagi tuh sosok Nyimas Ayu Eni supaya bisa ngontrol tubuhnya Mita. Tapi kali ini Mita tidak mau berinteraksi langsung dengan matanya si Pak Ustadz atau dukun gadungan itu. Jadi kayak tetap tatap-tatapan nih, tapi matanya Mita ngelihatnya ke sini nih, ke batang hidungnya si Ustadz. Soalnya Mita yakin nih jangan-jangan ada unsur-unsur hipnotis ke dalam dirinya dia. Bener aja setelah melakukan itu nggak bener-bener natap matanya Ustadz, Mita ini tidak merasakan apa-apa. Jadilah Mita nih pura-pura kesurupan. Sosoknya Nyimas Ayu Eni kayak sebelum-sebelumnya kayak diem doang gitu. Nah si dukun itu nginaknya Mitanya udah berkerasukan kan. Bilang gini nih si Ustadz nih, Nyimas Ayu Eni tolong minumkan batu ini kepada Raden Rangga ke saya. Tapi Mita yang cuma pura-pura kesurupan itu kayak menolak. Yang seolah-olah sosok Nyimas Ayu Eni yang nolak. Dan setelah itu si Mita kayak pura-pura sadar dari kesurupannya. Jadi semuanya acting ya. Cuman si dukun ini tetap getol aja terus berusaha dengan bilang kayak Mita maaf. Yang tadi masuk itu adiknya Nyimas Ayu Eni, makanya menolak. Ini saya masukin lagi yang bener ya. Lah Mita kan bingung ya. Ini orang saktinya setengah-setengah apa gimana sih? Orang tadi kan gue pura-pura doang gitu. Dia nggak sadar, ternyata nggak tahu. Akhirnya udah Mita pura-pura kesurupan lagi dan tetap acting tuh, nggak mau, nolak. Nah melihat hal itu si dukun ini sampai sujud-sujud gitu buat diizinin minum batu itu dan minta air liurnya Mita. Mita yang udah capek acting juga pengen kabur aja deh. Langsung dia pura-pura sakit dan minta balik deh ke timnya. Mungkin karena kesal yang nggak berhasil membujuk si Mita, dukun itu bilang akan menyimpan batu hitam tersebut karena dia yakin suatu saat Mita ini akan butuh dan kembali lagi kepada dia. Setelah itu Mita nih balik lagi ke teman-temannya yang udah pada ketiduran, ternyata udah di jam 2 pagi. Namun besoknya nih Mita sama tim tuh dapat kabar gengs, kalau mobil si Ustadz Gadungan ini itu kejatuhan pohon tumbang besar sampai masuk berita tuh kecelakaannya. Mita sendiri tapi nggak tahu ya maksud tujuan si dukun gadungan itu minumin batu ke Mita dan bersikeras juga meminta air liurnya buat dia minum sendiri itu buat apa. Kalau kalian ada yang ngerti boleh komen-komen di bawah ya, karena lagi-lagi nih Mita sendiri itu nggak berani banyak cerita ke orang-orang karena tadi merasa takut dan trauma. Jadi mungkin teman-teman yang tahu nih lewat teman cerita boleh komen di bawah-bawah ya.
Cerita yang kedua ini datang dari Wei Xiaolong yang nama lokalnya adalah Wawan. Dimana saat ini Wawan tinggalnya di Semarang ya. Tapi kejadian yang dialami sebetulnya itu udah lama banget, tahun 1998. Waktu Wawan ini masih SMA. Jadi sebenarnya dua cerita di kasus hari ini itu sedih-sedih ya bacanya ya. Yang karena gimana pun juga tadi cerita pertama itu masuk ke dalam kasus pelecehan lah ya. Sampai-sampai minta ini takut buat speak up dan akhirnya malah curhat ke teman cerita. Dan di email kedua yang dari Wawan ini ceritanya, itu dia bilang kondisi tangan kirinya bisa dikatakan tidak dapat berfungsi dengan normal. Jadi kayak semacam nggak bisa ditekuk sampai pundak gitu katanya gengs. Karena memang waktu TK saat dia berusia 5 tahun, dia pernah jatuh dari ketinggian. Nah pokoknya waktu itu, sama seperti anak-anak puber lainnya, Wawan yang lagi duduk di kelas 2 SMA, mulai penasaran nih sama kayak semacam kisah-kisah hantu, cerita-cerita kehidupan, hingga hal-hal yang berbau biologis akhil balik. Jadi mungkin Wawan ini salah satu target market film-film horor zaman dulu tuh, yang pasti menggabungkan antara adegan-adegan horor dengan adegan-adegan hot. Jadi paket komplit dah tuh. Macam kayak film Suster Keramas, Tali Pocong Perawan, Air Terjun Pengantin, ya yang begitu-begitulah, ngerti kan? By the way, tapi waktu itu film Suster Keramas, samponya keramasnya pakai apaan ya? Gue nggak nonton soalnya, jadi kagak tahu merek samponya apaan. Kali aja bagus nih, rambutku lagi rontok soalnya. Fokus yuk! Nah katanya waktu itu, si Wawan ini tuh mulai langganan ada namanya majalah Liberty, tahu nggak lu? Mohon maaf, kita juga kagak tahu dan kita nggak mau ngejudge ya. Karena gue sendiri pas ngeliat kok ada ternyata ya majalah model beginian. Kalau kalian googling tuh majalahnya, itu benar-benar kalau bisa disimpulkan ya, definisi film horor yang tadi gue ceritain, antara ada horror di mix sama yang hot. Ya pokoknya kalau dilihat tuh covernya ala-ala majalah FHM atau Playboy, tapi isinya pas dibuka lah tentang tatang es atau majalah-majalah hidayah gitu yang serem-serem. Jujur tapi penasaran kok isinya apa ya, belum pernah baca. Kalau judulnya kayak cewek cantik kena guna-guna, cewek bohai dipakai genderuwo begitu kan, penasaran kita. Buat kalian yang mungkin pernah baca, boleh komen di bawah juga ya. Yang jelas, kata si Wawan ini, di majalah Liberty itu, banyak tuh iklan-iklan jasa paranormal. Dan ada satu iklan nih, yang menarik minat dan perhatiannya Wawan waktu ngeliat. Karena di situ diceritakan ada seorang Habib yang katanya bisa menyembuhkan segala penyakit hanya dengan secangkir ramuan minuman yang telah didoain. Minuman yang telah didoakan. Kita sebutnya di sini namanya Habib Mamat aja, lagi-lagi disensor lah ya. Pokoknya yang bikin Wawan ini tertarik, si iklannya Habib Mamat ini selalu muncul di tiap edisi majalah Liberty itu dengan kasus-kasus yang berbeda-beda. Kayak pernah ada satu edisi dibilang Habib Mamat pernah menerima tamu orang Belanda penderita impoten, tapi setelah meminum secangkir ramuan yang telah didoakan, seketika juga si orang bule ini sembuh dari impoten dan cereng langsung. Itu iklan apaan sih ya begitu ya? Macam iklan peninggi pelangsing kali ya jualannya. Terus nih di edisi berikutnya ada seorang pasien cewek habis putus sama pacarnya. Perkara katanya si cowoknya ini kepincut janda. Tapi dengan ramuan doa Habib Mamat ini, si pacarnya itu berhasil lepas dari janda yang katanya ternyata telah dipelet dan kembali ke si cewek ini. Wih, sakti banget nih kalau begitu ya. Walaupun cerita dan judulnya agak-agak ngalah-ngalahin koran-koran lampu merah. Terus besok-besokannya lagi nih ngebahas si Habib Mamat ini akhirnya tuh kayak masang iklan di cover belakang majalah Liberty yang bertuliskan Habib Mamat sangat mujarab penyembuhan dan doanya begitu. Ya karena penasaran muncul mulu, ini apa beneran sakti apa gimana nih? Akhirnya menjelang libur sekolah, Wawan memutuskan untuk pergi ke rumah Habib Mamat itu, tempat prakteknya. Dengan harapan kali aja, dengan melakukan pengobatan di sana, tangan kirinya Wawan yang memang bermasalah ini bisa sembuh. Izinlah dia sama keluarganya. Tapi bilangnya dia mau berlibur ke rumah omnya yang emang ada di Surabaya, soalnya tempatnya si Habib ini di Surabaya kebetulan. Singkat cerita, ya udah beneran tuh disamperin sama si Wawan ke tempat prakteknya si Habib. Rumahnya kayak nggak besar sebenarnya, biasa aja sederhana. Bahkan katanya nggak ada akses buat mobil untuk masuk, jadi kayak di dalam gang gitu lah gengs. Udah berita yang tadi bule tuh ke sana dari Belanda katanya. Naik apaan ya waktu ke situ? Nah pokoknya Wawan inget banget waktu dia datang, udah ada 3 tamu lainnya yang ngantri. Padahal Wawan waktu itu masih pagi-pagi datangnya. Dan setelah menunggu cukup lama, akhirnya tiba nih giliran Wawan untuk bertatap muka. Yang katanya perawakan dari si Habib ini ya persis kayak yang ada di majalah. Ya pasti sama lah, zaman dulu kan belum ada filter. Jadi antara foto sama aslinya persis pasti. Kalau sekarang mah ya begitulah. Pokoknya perawakan Habib ini diceritakan berkumis, memakai sorban putih, baju gamis putih, dan selendang biru gitu diselempangin. Dari situ ceritalah Wawan kalau bilang ini saya punya masalah dengan tangan kiri saya, nggak bisa ditekuk nih sampai pundak. Mendengar keluhan Wawan itu, Habib pun menawarkan paket kesembuhan. Jadi ada paket-paketnya nih guys, kayak geprek bensu. Paket pertama yang reaksinya paling cepat harganya 1 juta. Paket kedua yang reaksinya agak lambat dikit lah, harganya 150.000 agak setengahnya. Dan yang paket ketiga nih paket hemat buat yang pada kere. Tapi reaksinya ya udah paling lama pastinya, harganya 350.000 aja. Dan di situ Habib juga menjelaskan kalau uang yang dibayarkan itu dimasukkan bukan buat dia, melainkan untuk membeli bahan-bahan
membuat racikan ramuannya. Sementara untuk jasanya si Habib, itu seikhlasnya aja. Jadi di luar harga tadi tuh belum termasuk jasanya loh. Nah, Wawan yang masih anak SMA ya, pasti mikirnya ya udah pakai aja yang paling hemat. Tapi boro-boro punya uang 350.000. Di kantongnya pada saat itu cuma ada 100.000. Tapi si Habib itu akhirnya bilang, ya udah nggak apa-apa. Sampean boleh bayar uang mukanya 100.000. Sisanya tapi dibayarkan minimal 40 hari ke depannya. Jadi Habib ini selain kan menawarkan paket-paket tadi, dia juga menawarkan program bayar cicilan, gengs. Kirain kan, ya udah nggak apa-apa 100.000 saya terima untuk membantu. Mau ngomong begitu tuh, enggak, tetap disuruh nyicil. Ya udah, tapi Wawan setuju dan langsung diperiksa tuh, tangannya dipegang. Waktu dipegang si Habib ini kayak komat-kamit gitu, kayak baca-baca mantra. Habis itu Wawan ditanya, gimana mas, ada perubahan? Belum pak, karena Wawan kan ngerasa nggak ada efek apa-apaan. Diulangi lagi deh tuh, dipegang lagi tangannya Wawan, dan si Habib ini baca-baca lagi. Gimana, kali ini ada perubahan? Belum pak. Ya karena memang Wawan ini merasa semuanya nihil, kagak ada efek apa-apaan, sama aja nggak membaik juga tangannya. Dari situ si Habibnya bilang, ya sudah, besok saya bikin ramuan yang lebih manjur ya, setelah kamu lunasi pembayarannya. Tapi padahal kan tadi disuruhnya 40 hari ke depan, kenapa disuruh besok, disuruh lunasin? Cuman ya udah, Wawan pulang. Habis pulang dari tempatnya Habib, dia baru mikir, gimana caranya ya bayar sisanya, berarti kan udah 50.000. Lah dia udah kagak punya uang sama sekali, itu 100.000 habis. Akhirnya dia minjem deh tuh ke om yang di Surabaya. Setelah mendapatkan pinjaman, besoknya berangkatlah Wawan balik ke situ lagi. Ngasih sisa duitnya nih Habib 250.000, saya lunas. Diterima tuh uangnya, dan gak beberapa lama, si Habib ini membawa kayak semacam secangkir minuman berwarna coklat. Agak kayak kehitam-kitaman pekat gitu, yang katanya itu minuman udah didoakan sama dia. Ya Wawan percaya-percaya terus diminum tuh glug-glug-glug-glug. Dan waktu dicicip-cicip, menurut Wawan ya rasanya sebenarnya kayak teh tawar aja kayak biasa. Dan setelah minumannya habis, si Wawan ini diminta menekuk tangannya lagi sampai pundak. Awalnya dia merasakan kayak sensasi lengannya itu kayak kesemutan dan kayak hampir mati rasa gitu, gengs. Tapi si Habib ini bilang, terus dicoba, tekuk-tekuk sampai pundak. Ya si Wawan pun berusaha kuat ya nekuk tangannya tuh. Ajaibnya ya, ternyata memang ada perubahan, gengs. Tangannya Wawan beneran bisa loh, hampir menyentuh pundaknya. Cuman memang tidak maksimal. Kayak semacam sisa tinggal 5 sentian lagi lah, udah membaik tapi. Dan perlahan-lahan rasa kesemutan tadi juga udah hilang berkurang. Di situ si Habib bilang, mas, berhubung sampean kan nih pilih paket yang paling murah, maka reaksinya akan lambat. Nggak bisa langsung sekejap, emang nggak bisa langsung normal. Jadi memang butuh waktu ya, perlahan-lahan ya. Sekarang sampean boleh pulang pokoknya. Jadi ini macam BPJS versi asuransi pribadi. Penanganannya beda gitu, kagak bisa cepet. Ya udah, besoknya nih, Wawan kembali pulang ke Semarang ke rumahnya. Tapi beneran Wawan merasa terus ada kemajuan. Karena tangan kirinya tadinya awalnya beber nggak bisa ditekuk, itu sekarang beber bisa sampai pundak udah tinggal sisa 2 cm lagi. Sampai berangsur-angsur makin hari, bisa beber ditekuk dengan sempurna normal, gengs. Nah, abis selesai libur sekolah nih, Wawan pun kembali ke sekolah dengan perasaan punya tangan baru yang udah normal. Tapi ternyata ada masalah baru yang muncul. Dimana setelah tangannya ini berangsur-angsur merasa membaik, mata batin Wawan ini seperti pelan-pelan terbuka gitu, gengs. Karena Wawan ini kayak semacam bisa melihat hal-hal yang awalnya dia kira ini manusia, ternyata bukan. Jadi di awal-awal ya Wawan merasa heran dan ketakutan. Karena kayak, loh, apa nih? Wawan yang agamanya ini Katolik ya, itu sempat pergi ke gereja karena hal ini. Nah, waktu itu dia dikasih kayak semacam hosti sama romonya, atau pastor lah ya bilangnya. Jadi katanya hosti itu semacam roti tawar bulat, warna putih yang merupakan simbol dari tubuh Kristus gitulah. Dan pas dia makan rotinya, itu tiba-tiba jantungnya Wawan ini berdegup kencang, sampai sempoyongan, terus dia jatuh pingsan. Jadi kayak ada efek penolakan dari tubuhnya si Wawan. Dari situ yang awalnya tadi dia bisa ngelihat yang tipis-tipis lah ya, masih makhluk-makhluk yang menyerupai manusia, tapi ternyata bukan. Itu mata batinnya makin kebuka lebar. Jadi udah ngeliatnya udah bentukannya macam-macam, udah serem-serem sekarang. Wawan pun cerita ke mamahnya karena nggak kuat. Dia bilang tuh sehabis melakukan pengobatan ke Habib Mama, yang sebelumnya Wawan nggak bisa ngeliat apa-apaan, kok tahu-tahu saya bisa melihat hal aneh ya. Akhirnya mamahnya itu membawa Wawan ke kerabat keluarganya, namanya Om Sansan, yang ngertilah dengan hal-hal mistis begini. Saat melihat Wawan, Om Sansan ini menyimpulkan kalau ramuan obat yang kayak tadi minuman diberikan sama Wawan itu sebenarnya sama sekali bukan ramuan obat-obatan atau racik-racikan untuk metode penyembuhan gitu. Melainkan itu adalah teh tawar bener yang dimasukkan entitas gaib yang memang punya power sangat besar, gengs. Nah, si entitas inilah yang mampu menggerakkan tangan kirinya Wawan dengan sempurna dan berasanya terlihatnya normal, sembuh gitu. Nah, Wawan yang basicnya suka baca-baca hal mistis nanya nih, entitasnya maksudnya berupa jin atau kayak hantu-hantuan gitu, macam genderuwo, pocong, buto ijo apa gimana. Nah, di situ Om Sansan menjelaskan kalau hantu-hantu sekelas genderuwo ataupun pocong hanya makhluk astral dengan tingkatan paling rendah yang nggak bisa berefek banyak mengendalikan tubuh manusia. Dimana yang lagi ada di tubuhnya Wawan itu semacam panglimanya jin yang punya kekuatan besar sampai bisa menggerakkan tubuh manusia. Sosoknya pas dilihat nih kayak memakai jubah hitam katanya, kepalanya seperti kambing, matanya hitam, dan tanduknya
melingkar besar gitu kayak domba. Om Sansan bilang, aduh maaf saya nggak sanggup deh kalau disuruh ngelawan kekuatan yang ada di tubuhnya Wawan itu, si jin itu. Jadinya Wawan disarankan untuk berpasrah aja dan jangan lelah untuk berdoa. Berserah deh kepada Tuhan, karena cuma Tuhan yang bisa menyelamatkannya. Pokoknya semenjak saat itu, Wawan pun mengikuti nih arahan dari Om Sansan tadi untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Walaupun selama bertahun-tahun si Wawan ini terus bisa melihat penampakan ya dan mulai terbiasa walaupun tetap takut. Sampai akhirnya di tahun 2008, Wawan nih ceritanya kan udah kerja. Nah, dia nih pengen belajar bahasa Mandarin untuk bisa membantunya di dunia kerja. Akhirnya Wawan ini tuh menemukan semacam kayak tempat belajar bahasa Mandarin yang gratis nih, yaitu ada di sebuah wihara Buddha lah. Nah, di mana di wihara itu ada wanita yang biasa disebut Tin Chuan Se. Maaf ya kalau pronunciasinya salah. Pokoknya pendeta wanita ini berasal langsung dari Taiwan. Nah, katanya pendeta wanita ini itu punya keistimewaan khusus bisa berkomunikasi dengan Dewi Kuan Yin. Pokoknya Tin Chuan Se ini bisa menuliskan semacam Pak Ce, Mbak Zi gitu tulisannya ya. Ini gua agak kurang paham ya. Pokoknya kita menceritakan dari ceritanya Wawan aja. Dikatakan itu semacam ramalan nasib sekaligus juga rekam jejak perjalanan orang yang memang mau diramal. Ya pokoknya balik lagi ini kepercayaan masing-masing ya. Wawan di situ pokoknya tertarik nih buat diramal. Nah menariknya bener tuh semua rekam jejak perjalanan hidupnya Wawan itu diungkapkan sama Tin Chuan Se. Bener semua, padahal itu baru pertama kali mereka ketemu. Tin Chuan Se juga sempat nanya, Wawan kamu bisa melihat penampakannya? Ya Wawan jawab, iya benar bisa sekarang. Nah, Tin Chuan Se ini juga menambahkan katanya di tahun 1998, Wawan pernah bertemu dengan orang jahat yang menipu Wawan dengan memasukkan setan berkekuatan tinggi ke dalam badannya Wawan. Merinding. Bismillahirrahmanirrahim. Merinding langsung berdiri, nggak tahu kenapa. Ada suara, aku nggak suka. Yaudah lanjut aja ceritanya biar cepat. Akhirnya Wawan pun mengulangi pertanyaan sama kepada Tin Chuan Se ini seperti yang pertanyaan ke Om Sansan waktu itu. Bagaimana terus solusinya supaya bisa terbebas dari jin jahat ini? Akhirnya Wawan diminta untuk datang besok hari dengan memakai kemeja putih dan celana panjang hitam supaya bisa dibantu dibersihkan. Jadi mungkin semacam ruqyah pembersihan diri ya. Ini kita cepetin aja lah ceritanya. Di situ Wawan sempat bertanya. Wawan ini kan tadi beragama Katolik ya. Sementara ritual yang mau dilakukan oleh Tin Chuan Se ini itu ya basicnya Buddha kan di wihara. Nah, apakah bisa memang mengikuti ritual agama yang berbeda ini maksudnya? Intinya Tin Chuan Se ini menjawab kalau pertemuan mereka ini memang sebuah takdir. Yang jelas pokoknya tujuannya sekarang mengusir jin yang ada di tubuhnya Wawan lah. Pokoknya ceritanya kayak di film Incantation gitu, pernah nonton kan di Nomad ya? Yang kayak ritual-ritual begitu serem, gengs. Yaudah besokannya nih Wawan datang dan melakukan ritual yang cukup panjang. Pokoknya menyakitkan rasanya. Kayak bener pusing sampai muntah dan aku merinding lagi. Kenapa ini nggak turun-turun? Ada yang bisa melihat? Semoga nggak ada yang nggak tahu dia mau ngapain. Sampai akhirnya ada berang sosok yang terlepas dari dalam dirinya, yang akhirnya terus Wawan lihat sendiri itu sosoknya, gengs. Dimana sosok itu bener berbadannya manusia tapi kepalanya kambing, terus punya dua tanduk besar kayak domba, pakai jubah hitam. Sosok itu yang keluar kayak langsung pergi melayang dan kayak jadi asap gitu sambil teriak. Abis itu Wawan gak inget lapap lagi, pingsan, black fade out, gelap semua. Pas sadar-sadar Wawan udah terbaring tuh di atas matras dikelilingi para jemaat di wihara itu. Ini maaf kita emang ceritanya dicepetin ya, prosesnya karena panjang banget dan serem gitu, gue nggak kuat. Dan ajaibnya pokoknya sejak kejadian itu Wawan udah nggak bisa lagi ngeliat penampakan hantu. Namun sayangnya hal itu juga sejalan dengan kembalinya tangan kirinya Wawan yang nggak bisa digerakin lagi jatuhnya kayak semula. Tapi akhirnya Wawan memilih untuk ikhlas dan tidak lagi mempermasalahkan kondisi tangannya itu karena ia akhirnya tahu kesembuhannya yang dia dapatkan itu hanyalah semu yang malah bisa berdampak negatif untuk dirinya sendiri. So itu teman cerita kali ini, yang semoga cerita-cerita kali ini tuh bisa menjadi pembelajaran buat kita semua untuk selalu berhati-hati dan mengedepankan logika dan berserah aja udah kepada Tuhan. Jadi kalau mau berbuat apa-apa nih mikir dulu, bener nggak nih kira-kira? Jangan tergiur akan sesuatu yang nggak jelas junjungannya nggak sesuai agama. Ya tapi kalau ceritanya belanja di Bukalapak, langsung aja deh, kagak usah pakai mikir-mikir karena udah pasti cuan. Soalnya hari ini tanggal 20 Agustus lagi ada promo Jawara, Jago Goes dan olahraga. Buat kalian para pecinta sepeda, ini kesempatan yang nggak usah mikir dua kali udah. Soalnya lagi ada promo-promo barang-barang persepedahan dengan harga 17.000. Beneran kalian nggak salah denger ini kupingnya, 17.000. 17.000. Ngapain mikir kan? Kalau kebanyakan mikirnya ada nyesel nanti lu pada. Nggak bisa tidur kebayang-bayang. Ya pokoknya segala hal tentang persepedahan ada di Bukalapak, gengs. Mulai dari semua jenis sepeda, aksesorisnya, vitamin-vitaminnya, lengkap banget deh. Bener-bener solusi banget udah ini Bukalapak. Jarang-jarang loh ada marketplace selengkap ini, gengs, yang menyediakan memang kategori spesifik masalah ini nih, persepedahan. Emang deh Bukalapak udah andalan banget. Biasanya nih gua beli-beli barang kebutuhan sehari-hari di Bukalapak kan emang. Dan pas tahu ada kebutuhan hobi selengkap ini langsung bener-bener jatuh cinta. Makanya kalian langsung aja deh cek-cek aplikasi Bukalapak. Yang biasa
Linknya ada di bawah, kamu langsung cus klik situ. Jadi buka aja, buka lapak. Nah, terima kasih yang udah kirim-kirim ceritanya buat Mita dan Wawan ya. Semoga sehat-sehat terus. Dan buat kalian yang juga mau kirim-kirim cerita, langsung aja kirim ke email ini. Maaf banget kalau ada salah-salah kata, dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.